Ini adalah part 2 pembahasan matematika prediksi 1 ya. Nah, di part 1 kita sudah bahas sampai nomor 18. Berarti kita lanjutkan ke soal nomor 20 ya. Nah, ini dia nomor 20. Di nomor 20 yang ditanyakan adalah sudut LKM. Sudut LKM tuh yang ini ya. Nah, ini adalah sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga adalah jumlah dari sudut L ditambah sudut K. Nah, yang tetangganya ini mah nggak diajakin. Jadi 108 itu adalah 42 ditambah K. Maka untuk mencari sudut K-nya tinggal 108 dikurangin 42. Jawabannya adalah 66. Mudah ya? Belum horor ya? Belum horor. Belum sulit lah ya. Lanjut ke soal nomor 22. Ini tentang Pitagoras. Pernyataan yang benar adalah Nah, untuk soal seperti ini kita harus tahu manakah sisi miringnya. Sisi miring itu adalah sisi yang terletak di seberang siku-siku. Ini siku-sikunya. Berarti C adalah sisi miring. Sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Jadi untuk mencari C kuadrat, rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita tulis di sini kuncinya cuman positif aja, artinya ditambahin. Nah, buat nyari A dikurangin, nyari B juga dikurangin. Gimana rumusnya? Kayak gini. Kalau nyari B kuadrat berarti rumusnya adalah C kuadrat dikurangin A kuadrat. Sedangkan nyari A kuadrat rumusnya adalah C kuadrat dikurangin B kuadrat. Gitu ya. Ini rumus Pitagoras dasar kok, masih mudah. Mudah-mudahan seterusnya mudah kayak gini ya. Soal UN-nya juga mudah, lancar ngerjainnya. Amin. Lanjut ke soal nomor 24 yang ditanyakan. Apa nomor 24? Daerah yang ditunjukkan oleh nomor 4. Oke, nomor 4 tuh daerah yang diarsir warna pink ya. Namanya adalah juring. Juring. Juring itu ini yang potongan pizza. Nah, kalau nomor 1 tuh namanya busur. Busur itu garis kayak gini. Atau bagian dari keliling lingkaran. Kalau tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Itu namanya tembereng yang warna hijau ya. Kemudian yang nomor 3, garis yang ditarik dari keliling ke keliling lingkaran. Namanya adalah tali busur. Diameter juga sama sebetulnya tali busur. Cuman kalau diameter mah melalui titik pusat. Gitu. Kemudian yang nomor 5, garis yang tegak lurus ke tali busur. Namanya adalah apotema. Jadi jawabannya yang A ya. Sangat mudah. Lanjut ke soal nomor 26. Soal nomor 26 tuh sebuah taman berbentuk juring lingkaran seperti tampak pada gambar. Di sekeliling taman akan dipasang kawat 3 kali putaran. Nah, di sini perlu ditekankan ya. 3 kali putaran tuh artinya jangan lupa dikali 3 setelah mencari keliling. Nah, kalau mencari keliling berarti tinggal tambahin sisi-sisinya aja kan. Ini tambah busur lingkaran. Gitu ya. Berarti jari-jari ditambah jari-jari ditambah ini adalah 1/3 dari keliling lingkaran. Kenapa kita tahu 1/3? Karena 120 per 360 kalau dicoret jadi 1/3. Kemudian 42 dibagi 7 jadi 6. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 2, 4 dikali 22 jadi 88. Maka hasilnya 172, jangan lupa dikali 3. Jadi hasilnya 516 cm. Oke, bisa dipahami ya. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 28. Soal nomor 28. Sebuah balok yang tersusun dari kubus-kubus satuan akan dicat seluruh permukaannya. Banyak kubus satuan yang terkena cat pada bagian satu sisi aja. Jadi ini ada balok ya. Kemudian dicat semuanya nih. Ini dicat kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah semuanya dicat. Nah, pertanyaannya adalah kubus satuan yang terkena cat satu sisi saja. Maksudnya gimana? Kita fokus dulu ke kubus yang paling pojok ini. Kan gini ya. Nah, dia itu kalau misalnya semua dicat, dia akan terkena di bagian depannya, bagian atasnya, sama bagian sisi kanannya. Berarti dia terkena cat di 3 sisi. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah yang cuma satu sisi saja.
yaitu ini berarti yang di bagian depan. Jadi dia cuma bagian depannya doang, atas aman, kanan kiri aman, bawah sama belakang juga aman karena yang terkena cat di bagian depannya aja. Kalau ini 4 berarti di belakang dari balok ini juga ada 4, maka jadi 8. Kemudian di sisi kanan ini perhatikan ada 2, berarti di sisi kiri juga ada 2, jadi 4. Kemudian di sisi atas ini ada 2 kubus, berarti di bawah juga ada 2, jadi totalnya 4. Maka jumlah keseluruhan yang terkena satu sisi saja catnya ada 16. Itu ya, bisa dibayangkan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 30. Soalnya adalah alas sebuah prisma berbentuk jajar genjang dengan panjang 14 dan tinggi 15. Jika tinggi prismanya 20, maka volume prisma tersebut. Oke, volume prisma yang tanyakan ya. Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, alas ini fleksibel tergantung prismanya prisma apa. Kalau prisma segitiga ya berarti pakai rumus segitiga. Nah, kebetulan di soal ini adalah prisma jajar genjang. Berarti jajar genjang kan rumusnya alas kali tinggi ya. Tinggal dikali tinggi prisma deh. Alasnya udah ada di soal 14, tingginya juga udah ada 15. Jadi nggak usah pakai Pitagorasan, nggak usah. Ya, kalau di soalnya yang diketahuinya sisi miring yang ini, baru cari dulu tingginya pakai Pitagoras, ini mah nggak usah. Jadi langsung aja 14 dikali 15, jangan lupa dikali tingginya 20, maka hasilnya 4200 cm pangkat 3. Gitu ya, jawabannya yang ayam. Next, nomor 32. Nah, ini masih banyak yang kebingungan nih soal nomor 32. Nomor 32 yang ditanyakan adalah jika panjang AG 8, AG-nya udah ya, ini 8, maka luas bangun AEFG. AEFG. Oh, yang intinya adalah luas bangun yang besar. Nah, ini kan bentuknya trapesium. Rumus dari luas trapesium adalah atas tambah bawah kali tinggi dibagi 2. Berarti kita butuh atasnya, butuh bawahnya, karena tingginya mah udah ada 8. Ini ya. Nah, untuk mencari GF sama AE-nya berarti tinggal kita kali silang. Kalau kamu nggak kebayang, ini boleh kamu pisahin dulu. Misalnya ini ada trapesium yang kecil sama trapesium yang besar. Trapesium yang kecil mah tingginya 4, kalau trapesium yang besar tingginya 8. Kemudian kalau yang kecil ini 3, kemudian bawahnya 6. Nah, ini GF ya. GF, yang ini AE. Nah, tinggal dibandingin deh. Tinggi kecil per tinggi besar. Tinggi kecil per tinggi besar sebanding dengan atas kecil per atas besar sebanding dengan alas kecil per alas besar. Nanti dapat persamaan kayak gini. Nah, setelah itu tinggal dikali silang deh. Buat nyari GF itu ini ya, GF itu ini atasnya. Berarti tinggal dikali silang, 8 dikali 3 dibagi 4, hasilnya 6. Kemudian buat nyari AE, tinggal kali silang 8 dikali 6. Jadi yang tengah nggak usah diajakin, jadi 8 kali 6 dibagi 4, hasilnya adalah 12. Setelah itu tinggal nyari luas trapesium, masukin ke rumus yang ini. Berarti trapesiumnya udah lengkap nih, atasnya 6, bawahnya 12, tingginya 8. Tinggal dimasukin ke rumus ini, 6 tambah 12 kali 8 dibagi 2, hasilnya adalah 72. Ingat, yang di dalam kurung ini tidak boleh dicoret seperti ini ya. Yang boleh dicoret adalah yang di luar tanda kurung, 8 sama 2 boleh dicoret. Kalau yang dalam kurung tidak boleh ya. Kenapa? Karena ada tanda negatif atau positif tuh nggak boleh dicoret. Lanjut ya, nomor 34. Nomor 34 soalnya, tutup makanan berbentuk setengah bola dan diameter 14. Tutup makanan tersebut dilapisi kain. Luas kain yang dibutuhkan. Oke. Kalau tutup makanan berarti kan kita hanya butuh luas ininya aja ya. Yang ininya nggak usah. Karena kan kalau pakai itu nggak bisa ditutup dong makanannya. Nah, berarti ini menggunakan rumus setengah bola. Rumusnya adalah 2 VR².
Ingat di soal yang diketahui adalah diameter, berarti jari-jarinya setengah dari diameter ya, 7 cm. Tinggal dimasukkan ke rumus. 2 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat. Nah, kalau misalnya kamu malas ngitung, ini jangan jadi 49, tulis aja 7 kali 7 gitu. Nanti 7 yang ini dibagi sama 7 yang bawah, jadi hasilnya tinggal 44 dikali 7. Hasilnya 308. Gitu. Bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, nomor 36 ini tipe soal yang bisa dikategorikan sulit lah. Kita bacain dulu soalnya ya. Diketahui rata-rata nilai mahasiswa putri 83, rata-rata nilai mahasiswa putra 79. Ini kenapa nih ya? Nilai mahasiswa putri itu selalu lebih tinggi rata-ratanya daripada mahasiswa putra. Ini kayaknya gara-gara mahasiswa selalu titip absen. Kayaknya. Mengintimidasi kaum Adam sekali ini. Baik, lanjut dulu ya. Rata-rata seluruh mahasiswanya 77. Jika jumlah siswa ada 60 orang, maka banyak siswa putra. Nah, sebetulnya ini pakai perbandingan biasa aja. Nah, kita harus tahu dulu laki-laki sama banding perempuannya berapa. Untuk mencari perbandingan laki-laki sama perempuan, kita butuh rumus yang ini. Rumusnya adalah laki-laki per perempuan, per itu banding ya. Laki-laki banding perempuan sama dengan nilai rata-rata dikurangin nilai rata-rata perempuan. Jadi kalau yang ininya laki-laki, nilai rata-rata keseluruhan dikurangi nilai perempuan. Kalau ininya perempuan, nilai rata-rata keseluruhan dikurangi nilai laki-laki. Jadi tukar gitu ya. Oke. Tinggal dihitung, berarti 77 dikurangi 83 nilai rata-ratanya. Udah ada di soal ya, 77. 77 kemana tadi soalnya? Oh, di sini. Nah, tinggal dimasukin ya. Nah, ini hasilnya tidak akan negatif karena garis ini adalah garis mutlak. Jadi kalau hasilnya negatif kita tulisnya positif aja. Ini namanya garis mutlak ya. Jadi menghilangkan tanda negatif garis mutlak tuh. Mutlak. 77 dikurangin 83 hasilnya adalah 6. 77 dikurangin 79 hasilnya adalah 2. Maka kalau diperkecil perbandingannya adalah 3:1. Nah, kalau sudah dapat perbandingannya tinggal kita cari jumlah laki-laki. Laki-laki ini kan perbandingannya 3 ya. Berarti tinggal 3 per kan yang diketahui ini nih jumlah siswa. Berarti ini dijumlahin. 3/4 dikali 60. 60 dibagi 4 hasilnya 15 dikali 3 45 orang. Jawabannya yang ayam. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 38. Nomor 38, selisih peserta studi tur kelas 2 sama kelas 4. Selisih itu adalah perbedaan. Selalu yang nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil, selalu ya. Oke, berarti di sini kelas 2-nya yang ikut studi tur ada 15, yang kelas 4-nya ada 25. Ya, berarti 25 aja dikurangi 15. Gitu. Jadi hasilnya 10 orang. Jawabannya yang ayam ya. Tuh, gak ada yang horor kan? Matematika tuh menyenangkan. Udah. Lanjut ya. Nomor terakhir nih, nomor 40. Kita bacain dulu soalnya. Sebuah bola diambil dari sebuah kantong yang berisi 4 bola berwarna putih, 5 bola berwarna biru, dan 3 bola berwarna kuning. Peluang terambilnya bola berwarna kuning. Nah, kalau peluang bola berwarna kuning berarti tinggal bola kuning per jumlah semua bola. Berarti 3/12 diperkecil jadi 1/4. Udah gitu aja. Nah, di beberapa soal ada yang ditanyainnya kayak gini. Jika diambil secara acak kemudian terambil bola kuning dan bola kuning tidak dikembalikan. Nah, kalau tidak dikembalikan berarti kan si bola kuningnya berkurang 1. Jadi kan sisa 2 nih bola kuningnya. Pertanyaannya berapakah peluang terambilnya bola kuning kedua kali? Nah, kalau kedua kali baru 2 jangan per 12 ya. Berarti 4 ditambah 5 ditambah 2. Kan bola kuningnya tidak dikembalikan. Berarti jawabannya 2/11. Itu ya, bisa dipahami.
Oke. Nah, segitu dulu penjelasan dari Teteh. Kalau misalnya kurang jelas, boleh langsung hubungin tutornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.